Koordinatnya berupa Google Form. Ini sarua orang ya Google Form mungkin udah upload gitunya. Di-upload gitu. Cuma di uploadan itu memang tidak ada merujuk keterangan kumaha-kumaha, ada deskripsi tiap Ya. tiap file anu kudu diupload teh gini. Jadi kan hanya SKCK minimal dari Polsek cenah kitu. Oh iya. Jadi henteu anu idealis teuing lah. Iya. Ya syukur atuh dah ada atuh eta mah kampus sorangan atuh. Ya Ya, apa? aduh ngeunah ieu. Tinggal saya kira-kira verifikatorna ieu. Nya eta justru karena kan kadinya nah ya. Nya saha nu verifikatorna. Iya Jadi Pak, ya Ki ngomong-ngomong Pak Rida tim mimitik kita pertemuan kakarek sakali asup nya eta tah paling didinya kan aya opsi apakah nanti mengundurkan diri, biasanya mengundurkan diri di masyarakat atau mengundurkan dirinya kumaha deui berarti kan Paridana tidak bersedia kan aya ke formulir formnya pengunduran dirina gitu. Ya gitu kecuali nu sajen mah kan tiga Asep Eris mah kan aya gitu, Pak Ihsan aya gitu dan yang lainnya. Nah, Bu Elis ya mulai gitu ya ting ayeuna mah jadi nya sepintas meureun ayeuna mah cuma hanya ngarefleksikeun terkait modul-modul yang telah dipelajari. Nah, nanti direfleksikan ada 6 pertanyaan yang bisa aku kakak-kakak jawab itu nanti akan dipresentasikan gitu. Nah, jadi so mulai lah briefing jadi nggak saja JP ayeuna mah ya sekitar 1 jam lah. Ya Bu, kita mulai aja lah ya sambil nunggu yang lain biar nggak terlalu sore kecuali nu libur. Karis kita ngaulang di mana Pak? Abi di SD 5 Bu. Oh, SD 5. Upami Pak Rizky Buniman? Abi di SMA hiji Bu. Oh di SMA hiji, oh mohon. Sang Payayan tah. Orang Payayan oke. Oh iya. Oh jantan SMA 2, SMP 2-nya? Banyak sih Bu, ada SMK. SMK ya. Nah, oh di kelas 4 kita. Lumayan Bu, khususnya kelas 4 ini tidak dominan di SD, tidak dominan di SMP, tidak dominan di SMA. Tetapi rata Bu, ada yang dari SD beberapa orang 4, ada yang dari SMP termasuk Bu Ria, Rahmat dan yang lainnya. Kemudian yang dari SMA, SMK seperti Pak Rizky, Pak Yayan, Pak Ihsan, Pak Asep Feris dan yang lainnya gitu Bu. Jadi alhamdulillah kita benar-benar berbagi praktik baiknya memang benar karena berbeda jenjang, tentu permasalahannya beda, kita bisa saling berbagi pengalaman, bisa saling menambahkan gitu. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah hadir sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Izinkan saya menampilkan dulu screen. Kecil. Ya bentar soal kita nah sudah jelas mungkin ya kakak-kakak. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Nah pada pertemuan kali ini kita akan
menggali atau mempelajari tentang atau membahas tentang modul 1.1 yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri. Nah, ini berkaitan dengan modul yang sebelumnya. Nah, adapun kesepakatannya kita masih tetap sama, menyalakan kamera selama meeting ini berlangsung, mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal wajar. Begitu. Nah, adapun tujuan dari pertemuan kali ini yaitu tujuan luasnya itu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian capaian akhirnya yaitu satu, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, capaian pembelajaran khususnya yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan, guru PJOK peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, kalau Bapak Ibu, tujuan dari sesi kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Sebelum lanjut, silakan kakak-kakak untuk memimpin doa. Mungkin dari Kak Yayan dulu lah sekarang lah. Nah, Kak Yayan mangga pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sebelum melaksanakan kegiatan ini untuk berdoa, mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih ke Pak Yayan yang telah memimpin doa pada sesi kali ini. Nah, agendanya yaitu analisis tulisan refleksi. Nah, bagaimana hasil analisis? Nah, di sini kakak-kakak, Pak Agus upami Kak Elis patmeran didinya. Kak Elis di situ nggak? Maksudnya sama Pak Agus nggak? Oke. Ya, untuk sesi kali ini, nah kita hanya membahas atau kakak-kakak mempresentasikan dari 6 pertanyaan ini. Nah, nanti kita akan bagi kelompok, ya. Nanti kita akan bagi kelompok, kemudian nanti kakak-kakak mempresentasikan salah satu pertanyaan, tetapi menjawabnya semua. Nah, sistemnya nanti random. Silakan kakak-kakak pelajari atau bisa kakak-kakak foto dulu deh. Nah, pertanyaan ini kemudian nanti akan saya kirimkan link Padlet. Nah, nanti kakak-kakak jawabannya bisa kakak-kakak jawab di Padlet. Nah, seperti itu. Seperti bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul 1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menuliskan refleksi? Ada yang masih ingat mungkin untuk modul 1.1? Nih, kemarin 1.1 kita itu membahas tentang apa barangkali? Mungkin dari Kak siapa ya? Mungkin ada yang mau menjawab dulu deh. Barangkali ada yang masih ingat bahwa 1.1 kita mempelajari tentang apa? Aset kekuatan ya? Mungkin ke aset kekuatan itu. Oke, kita aset kekuatan itu lebih ke betul Bu 1.1, tetapi sebelumnya itu yang pertemuan pertama kita membahas tentang apa?
Nah, yang pertemuan pertama. Refleksi Refleksi. perubahan. Perubahan. Tuh, nah itu modul 1 itu kita mempelajari refleksi untuk perubahan. Betul, kayak. Nah, betul. Betul. Sangat betul. Nah, itu. Baru kemudian yang ke 1.2-nya itu yang kata Kak karya, yaitu Iya. tentang aset. Nah, aset yang kedua. Itu jadi yang pertama itu tentang refleksi Refleksi. perubahan, kemudian yang kedua betul kata karya, yaitu tentang aset. Ya, kemudian yang 1.3 mungkin ada yang masih ingat. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Betul, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang kemarin kita pelajari. Nah, itu. Jadi nanti kakak-kakak tinggal nulis menjawab di sticky note bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga 3. Nah, kapan biasanya saya menulis refleksi? Mungkin mudah dipahami karena hanya menjawab saja. Nanti kita presentasikan sekitar mungkin mengerjakannya sekitar 20 menit, kemudian 15 menit presentasi, sudah gitu saja. Nanti kita tutup. Jadi kita hanya membahas, sebenarnya intinya membahas ini, mengulas tentang atau penguatan tentang modul-modul yang telah kita pelajari. Untuk mengerjakannya lebih nyaman, nanti saya masukkan room ya. Jadi kakak-kakak bisa sambil diskusi nih. Jadi tidak masing-masing, tetapi bisa sambil diskusi. Nanti kan saya kelompokkan, jawabannya kan nanti bisa ditambah-tambah sama kakak ya. Mungkin bisa dipoto dulu atau kan saya foto dulu sebentar, nanti saya kirimkan ke grup. Atau di-share di grup. Oke, kalau sudah, nah berarti aman ya. Oke, kalau gitu, ya sehat ya. Ameng wae, ampun ya. Siap. Nih akan saya bagikan grup ya. Nanti linknya kalau memang hilang nanti saya kirimkan lagi ke grup. Hanya menjawab beberapa pertanyaan ini. Kemudian bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi, hal apa yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi seperti itu. Mungkin mudah dipahami ya kakak-kakak ya. Nah nanti kita tinggal presentasikan saja ya. Ya Kak Rizky ya. Oke. Ya. Operasinya lebih LCD sabar sama masang tuh Pak. LCD saya pasang serangan tuh rentan tuh sih masang serangan. Nah, silakan kakak-kakak masuk ke grup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya.
Lebat tuh, Bu.
Di sini sudah ada beberapa yang mengerjakan kakak-kakak nih. Sudah ada Kak Rizky di sini sama Kak Jaya nih, sudah ada contoh yang mengerjakan. Silakan kakak-kakak yang lainnya untuk membuka Padletnya, kemudian di situ bisa kakak-kakak tuliskan. Nah, nanti kita akan presentasikan berdasarkan tulisan yang kakak kerjakan, gitu ya. Silakan kakak-kakak, waktunya lumayan lama.
Baik kakak-kakak, sini udah ada beberapa yang mengerjakan dari nomor 1 sampai 3 ya, 4 juga udah ada nih. Udah ada yang nulis nomor 4, mungkin sedikit saya bacakan dari nomor 1 itu dari Karizki tentang pembuatan menulis refleksi berhubungan padatnya kegiatan. Apa saja yang ditulis tentang penyelesaian tugas, kemudian mencari referensi dari buku atau Google terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan modul tersebut. Sini ada Kak Yayan, kemudian ada Kak, belakang kakak-kakak yang lainnya. Di sini baru Kak Yayan sama Kak Rizky. Nah, yang lainnya silahkan kerjakan di Padlet. Nah, tak lupa kasih nama dulu ya. Jangan lupa kasih nama, kemudian mengerjakan di Padlet. Nanti kita akan presentasikan sekitar 15 menit.
Nah, di situ ada
untuk mengerjakan di Padlet. Nanti kita akan presentasikan beberapa yang telah kakak-kakak tuliskan. Sini udah ada beberapa nih. Nomor 1 sudah, nomor 2 sudah, Nika Rizky sama Kayayan, nomor 3, 4 sudah, tinggal nomor 6. Nah, nomor 5 sudah. Nih di sini menulis refleksi kata Kak Rizky. Lebih tajam dan mendalam ke diri saya membutuhkan kedalaman pemikiran serta kejujuran serta kemampuan untuk terhubung secara emosional dengan diri. Nah gitu, kita udah ada nih Kakak Rizky. Nah kemudian beberapa hal yang mendalam dan efektif dalam menulis refleksi menurut Kak Rizky dimulai dengan kejujuran. Nah nanti kita akan presentasikan kakak-kakak ya. Silakan, ada waktu sekitar 2 menit lagi untuk mengerjakan. Nanti kita akan random untuk kakak-kakak mempresentasikan beberapa pertanyaan dari 6 pertanyaan ini. Silakan. Oke, nah deh.
Silakan kakak-kakak. Nah, di sini ya. Ini hanya tadi sekedar contoh saja. Nah, nanti kakak-kakak kan dipilih secara random. Nah, sesuai namanya. Jadi misalkan nomor 1 ternyata di spin ternyata nomor Karizki ini yang muncul. Nah, berarti Karizki menjelaskan memaparkan pandangannya tentang pertanyaan nomor 1 ya. Mudah ya kakak-kakak ya. Oke, dapat dipahami mudah-mudahan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ternyata Kak Rahmat terlebih dahulu. Silakan Kak Rahmat, bisa mikrofonnya bisa diaktifkan dulu untuk memaparkan pertanyaan pertama mengenai bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti modul 1 sampai 3 nih, Kak Rahmat. Ayo Kak Rahmat, bisa on cam, pandangan Kak Rahmat saja ini. Silakan. Perlu ditampilkan nggak? Perlu ditampilkan nggak ini slide yang pertanyaannya? Boleh Kak, boleh. Oke. Saya tampilkan dulu. Nah, nanti kita spin lagi. Oke, untuk pertanyaan nomor 1 nih, ternyata yang terpilih itu Kak Rahmat untuk memaparkan bagaimana saya menulis refleksi. Nah, selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 tentang paradigma baru, 2-nya itu tentang aset, kemudian 3-nya itu tentang pembelajaran berpihak kepada peserta didik. Nah, gitu. Bagaimana menulis refleksi? Terus kapan biasanya saya menulis refleksi? Kapan nih Kak Rahmat? Kemudian apa saja yang ditulis? Silahkan Kak Rahmat. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab yang bagian punya saya, yaitu nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.2, kapan biasanya saya menulis dan apa saja. Untuk bagaimana saya menulis refleksi, yaitu dengan teknik atau dengan teori dari yang Gibbs, Kakak Ricky, sama yang apa namanya itu yang Watt, sama SW apa ya, yang apa itu saya lupa lagi apa teh Kak, yang 3W gini gitu. Iya, oh iya, what, so what, itu, no what. Nah, ya menurut saya itu yang paling mudah dimengerti. Jadi saya kadang pakai yang itu, kadang pakai yang tabel Gibbs itu yang ada 5 pertanyaan apa ya, iya pakai betul. yang itu. Itu yang menurut saya mudah dimengerti dan lebih kena ke apa yang saya tuangkan di refleksi tersebut. Nah, kemudian kapan biasanya saya menulis? Kalau lagi pas situasinya memungkinkan, setelah melakukan meet seperti ini, tatap maya, saya langsung. Tetapi ketika tidak memungkinkan, biasanya injury time baru kita iya, refleksi. betul. Siap. Faktanya seperti itulah saya. Ya, betul. Karena kesibukan dan hal-hal yang lainnya kan. Ya, betul. Siap. Apa saja yang saya tulis, ya pengalaman ketika saya membaca modul, kemudian diskusi di grup ini, maksudnya di tatap maya seperti ini, kemudian ya ilmu-ilmu baru yang didapat dari kakak-kakak hebat. Nah, saya coba tuangkan dengan pengalaman saya di sekolah. Gitu. Oke, terima kasih Kak Rahmat untuk pemaparannya, cukup luas ya, dan cukup mendalam juga dari mulai modul 1 sampai modul 3. Kemudian kita pertanyaan kedua, terima kasih Kak Rahmat. Pertanyaan kedua itu bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi, apa yang muncul di dalam nah, barangkali Kak Neni nih yang kepilih, siapa tahu kan Kak Neni yang kepilih tentang ini, bagaimana perasaan, karena perasaan Bu Neni biasanya suka rada sensitif tuh, geningan. Karya apakah bisa? Yo. Siap.
takutnya Kan abi wae. Ku abi wae kapasil. Ya, mangga Ibu, mangga. Mangga Ibu, mangga. Ya, sok siapa boleh kalau Bu Eli silakan mau menjelaskan tentang perasaan. Biasanya karena perasaan mah perempuan lebih sensitif. Nah. Silakan Kak Elis tuh. Boleh, Terima kasih Kak Pasil. Iya, Saya mau mencoba menjawab nomor 2 ya. Iya. Perasaan saya selalu senang setiap kali menulis refleksi, karena saat menulis refleksi adalah saat yang saya nantikan untuk mengevaluasi apa saja pemahaman yang sudah saya terima dan apa saja yang sudah saya lakukan, dan yang selalu muncul di pikiran saya ini saatnya saya mengevaluasi diri saya sendiri. Begitu Kak Pasil. Oke, terima kasih. Emang saat-saat yang gimana ya, deg-degan juga, takutnya penyampaiannya nggak bagus, itu nggak betul, nggak benar, anak-anak nggak memahami gitu kan. Sehingga dapat dievaluasi ya Bu ya. Nah, nanti biasa itu kan buat diri sendiri gitu. Iya. Terima kasih Kak Pasil. Oke, terima kasih Kak Elis untuk jawaban nomor 2-nya. Saya pengen Kak Neni nih atau Kak Agus nih tentang nomor 3, tapi kita coba spin dulu apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan menulis refleksi. Kita coba spin. Nah, mungkin pertanyaannya ada di ini ya, kakak-kakak ada di grup kelas, jadi bisa kakak-kakak baca kalau memang tidak terlalu jelas di layar. Oke, karena ini hadir, karena ini Kak Agus. Oh, Kak Rahmat sudah ya, harusnya dihapus. Hapus dulu. Karena sudah. Nah, Kak Rizky ternyata. Silakan Kak Rizky memaparkan pertanyaan nomor 3 mengenai hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, dan hal apa yang masih menjadi tantangan nih menurut Kak Rizky. Silakan Kak Rizky, bisa mikrofonnya diaktifkan. Ya, oke. Siap Kak Fasil. Bentar saya lihat dulu di Padletnya. Siap. Jadi yang berkaitan dengan pertanyaan ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa yang masih menjadi tantangan. Mungkin untuk yang menjadi tantangan dalam menulis refleksi di sini, saya menuliskan kurangnya pemahaman tentang konsep refleksi sendiri. Itu kadang suka kesulitan juga kita untuk memahami konsep refleksinya. Terus yang kedua, kesulitan dalam mengidentifikasi pengalaman yang penting gitu. Entah itu pengalaman yang memang baik atau yang buruk gitu, karena kadang juga suka kesulitan dalam hal itu untuk membedakan pengalaman-pengalaman tersebut. Terus waktu yang terbatas serta kesulitan mengekspresikan pikiran secara tertulis, biasanya suka kayak gitu, bingung, yang dipikir sudah bisa terpikir, kadang sudah terpikir cuman untuk ditulis kadang bingung gitu. Itu mungkin untuk tantangan-tantangannya, yang masih menjadi tantangan. Untuk hal apa saja yang menurut saya jadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, nanti bentar Kak. Siap, silakan. Nah, setelah Kak Rizky nanti mungkin untuk hal yang bisa lebih baik lagi dalam menuliskan
sebuah refleksi, yaitu mungkin salah satunya dengan merenungkan pengalaman secara mendalam, terus pemikiran-pemikiran kritis yang memang harus dicurahkan juga, terus dikaitkan dengan teori atau konsep yang lagi dipelajari sekarang gitu. Terus ya mungkin untuk menunjukkan pengembangan diri dan langkah ke depannya akan seperti apa. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa saya jawab di nomor 3 ini. Mungkin yang terakhir ada sertakan emosi dan perasaan pada saat kita melakukan refleksi tersebut gitu. Oke, terima kasih. Memang betul kita harus peka ya untuk merefleksikan. Nah, itu harus peka sehingga karena memang berkaitan dengan perasaan sehingga kita kemudian nge-review ke belakang apa saja hal terjadi, tentu pasti dengan perasaan itu ya. Tentu seperti itu. Terima kasih Kak Rizky tentang pandangannya dan pemaparannya. Untuk mengefektifkan kita langsung pertanyaan saja, pertanyaan ke-6 ya, karena sudah waktunya sudah lumayan gitu. Siap, kita langsung ke pertanyaan nomor 6. Nah, nomor 6 kita pilih dulu roda berputarnya. Kak Yayan nih, ternyata Kak Yayan yang terpilih untuk pertanyaan nomor 6. Pertanyaan nomor 6 ini. Nomor 6. Silakan. Ya, nomor 6. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, itu. Silakan Kak Yayan. Ya, untuk menjadi pertanyaannya, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Gitu ya. Menjadi guru PJOK yang reflektif itu berarti saya itu harus selalu mengevaluasi dan memikirkan kembali praktik pengajaran saya untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Itu dengan sikap reflektif kita bisa mengenali apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang perlu ditingkatkan, serta membantu siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal baik fisik maupun mental. Adapun ada langkah-langkah untuk menjadi guru PJOK yang reflektif, yaitu 1. Evaluasi pengajaran secara rutin. Ya, jadi setiap selesai mengajar, luangkan waktu untuk merenungkan sesi pembelajaran tersebut. Ya, seperti tanyakan pada diri sendiri, apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Apakah yang berhasil dan apa yang tidak? Apa yang berhasil dan apa yang tidak? Kemudian mengapa tidak berhasil dan mengapa tidak dan sebagainya. Dan juga catat hal-hal yang perlu diperbaiki dan buat rencana untuk mencoba pendekatan baru. Kemudian juga pertimbangkan perkembangan individu siswa, karena guru PJOK bisa melibatkan keterampilan setiap siswa. Setiap siswa itu berkembang dengan kecepatan yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda. Refleksikan bagaimana kita bisa membantu masing-masing siswa mencapai potensi maksimal mereka. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, siapa yang bisa membantu? Ya, selain rekan gitu, selain rekan kerja kita, ya siapa lagi? Kemudian juga mungkin juga siswa juga bisa membantu gitu ya. Ya itu aja, terima kasih Pak Pasim. Oke, terima kasih. Berarti pentingnya untuk lebih peka terhadap kekurangan dan kelebihan ya kayak ya, sehingga kita bisa mengevaluasi, memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kelebihannya.
ya Kak Yayan, terima kasih. Oke, itu mungkin itu beberapa yang telah kakak-kakak jelaskan. Terima kasih. Nah, untuk sesi penutup pada kali ini silakan, barangkali ada yang mau memimpin nih, memimpin doa. Nah, silakan. Kak Rahmat deh, Kak Rahmat, barangkali siapa memimpin doa. Nah, Baik, pada sesi kali ini. Siap Kak. Kakak-kakak hebat semuanya, marilah kita akhiri sesi kali ini dengan doa. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan hari ini bisa bernilai ibadah, bisa membawa kemanfaatan untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih kakak-kakak. Nah, karena memang hari ini waktunya 1 jam, 1 JP, hanya untuk merefleksikan modul-modul. Mungkin saya pamit. Nah, selamat beraktivitas kembali. Nginggilap, nu persyaratan kerja, nu kalang persyaratan. Nginggilap begitu. Nah, untuk Tidak kakak-kakak ada yang sesi foto untuk yang 1 JP. ada nanti ya, seperti biasa nanti kita sesi foto Kak Rahmat. Nah, nanti sesi foto, kemudian lagi berpergian nih ngihilap oleh-oleh. Nah, lagi di luar jangkauan ya Bu Alicia. Yang lagi Betul sekali, Kak nah, Pasti. gitu. Yang lagi di luar jangkauan jangan lupa hati-hati di jalan, oleh-oleh tuh. Siap. Oke. Nama Mbu Neni. Sok silakan Kak Rahmat, mungkin kita bisa sesi foto pada pertemuan kali ini. Nah, nanti bisa dikirim ke grup. Wabi. Cok, oke betul. Wabi. Rizky aja, ini pakai ponsel soalnya Kak. Sok Kak Rizky silakan. Siap seperti biasa gayanya. Jabar Cubit-cubit Caang. manis Jabar Caang. Siap. 3, 2, 1. Oke, nuhun. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali kakak-kakak. Kak Pasti. Sehat selalu kakak-kakak. Terima kasih.